Coba ingat-ingat kembali momen tadi pagi, saat matamu pertama kali terbuka dan alarm ponselmu berbunyi. Apa hal pertama yang melintas di dalam kepalamu? Apakah itu rasa antusias karena menyambut hari yang baru? Ataukah sebuah helaan napas berat diikuti dengan bisikan lirih di dalam hati seperti, harus menjalani hari seperti ini lagi. Bagi banyak dari kita yang hidup di era modern ini, hidup perlahan-lahan berubah menjadi sebuah mesin pabrik yang dingin. Kita bangun pagi, menembus kemacetan, atau membuka laptop bekerja selama 8 hingga 10 jam, pulang dalam keadaan letih, menatap layar kaca untuk mencari hiburan instan, tertidur, dan mengulangi siklus yang sama keesokan harinya. Kerja, makan, tidur. Kerja, makan, tidur. Siklus ini berputar terus-menerus hingga garis antara hari Senin dan hari Jumat itu terasa kabur. Di permukaan, hidupmu mungkin terlihat baik-baik aja. Kamu memiliki pekerjaan, kamu bisa membayar tagihan, dan orang-orang melihatmu sebagai orang yang produktif. Namun, di dalam ruang sunyi di dadamu, ada rasa hambar yang gak bisa dijelasin. Ada kekosongan yang konstan. Sebuah pertanyaan eksistensial yang terus mengetuk dinding kesadaranmu saat malam makin larut. Sebuah pertanyaan muncul di dalam kepalamu. Apakah aku dilahirkan ke bumi ini hanya untuk membayar tagihan, menjadi sekrup kecil dari mesin ekonomi orang lain, lalu mati tanpa arti? Sebenarnya mengapa aku ada di sini? Ketakutan terbesar kita seringkali bukan lagi tentang kematian fisik, melainkan ketakutan bahwa kita sedang menjalani hidup yang gak memiliki makna. Kita merasa tersesat bukan karena kita gak tahu jalan pulang, melainkan karena kita gak tahu untuk apa kita berjalan. Kita mengira untuk menemukan tujuan hidup, kita harus menemukan sebuah panggung besar. Kita mengira misi jiwa adalah sesuatu yang megah, menjadi tokoh dunia, mendirikan perusahaan raksasa, atau mengubah sejarah umat manusia. Akibatnya, saat melihat diri kita yang biasa-biasa aja di depan cermin, kita merasa gak memiliki tujuan. Kita merasa jiwamu adalah produk gagal yang dilahirkan tanpa misi. Guys, selamat datang kembali di ruang refleksi kita di Jalan Afirmasi. Malam ini, atau di waktu kapanpun kamu memilih untuk menjeda dunia yang bising ini, mari kita letakkan dulu semua target pencapaian yang melelahkan itu. Mari kita duduk bersama sebagai sesama pengembara jiwa. Di ruang yang aman ini, gak ada yang akan mengguruimu, gak ada yang akan menuntutmu untuk menjadi sukses menurut standar dunia luar. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengalir masuk, membawa kesadaran penuh ke dalam tubuhmu. Dan hembuskan perlahan. Biarkan kepura-puraanmu itu runtuh sejenak. Di video kali ini, kita akan melacak kembali koordinat jiwamu yang hilang. Kita akan membedah sebuah rahasia kuno bahwa tujuan hidupmu itu gak berada di luar sana, melainkan berada di titik temu terdalam dari dirimu sendiri. Kita akan belajar menemukan apa yang disebut oleh para tetua Jepang sebagai ikigai, dan apa yang disaksikan oleh para guru sufi sebagai khitah. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kehampaan yang kamu rasakan saat ini itu bukanlah sebuah kesalahan atau tanda bahwa kamu lemah. Kehampaan itu sebenarnya adalah bentuk kecerdasan jiwamu. Ketika jiwamu merasa hampa menjalani rutinitas yang mekanis, itu adalah tanda bahwa batinmu itu sedang menolak untuk didehumanisasi. Jiwamu sedang berteriak bahwa ia nggak bisa disamakan dengan mesin yang hanya membutuhkan bahan bakar berupa uang untuk terus bergerak. Jiwamu membutuhkan makna. Ia membutuhkan rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar eksistensi fisik. Di dunia modern saat ini, kita seringkali dijebak oleh ilusi kegilaan kerja yang disebut hyperproductivity. Kita diajarkan bahwa tujuan hidup adalah mengumpulkan identitas-identitas luar,
jabatan di kartu nama, angka di rekening bank, atau pengakuan dari lingkungan sosial. Kita berlari sangat cepat mengejar hal-hal tersebut. Namun, tragedi terbesar manusia adalah ketika kita berhasil memanjat tangga sukses yang sangat tinggi, hanya untuk menyadari bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita mencari jawaban di luar, padahal pertanyaan itu muncul dari dalam. Tujuan hidup atau misi jiwa sebenarnya bukan sebuah benda yang tersembunyi di suatu tempat di dunia luar yang harus kamu cari sampai ujung bumi. Ia bukan sebuah trofi yang harus kamu rebut dari tangan orang lain. Tujuan hidup adalah sebuah frekuensi batin. Ia adalah sebuah titik temu, sebuah harmoni yang tercipta ketika komponen-komponen di dalam dirimu itu selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh semesta di sekitarmu. Coba deh kita renungkan. Semesta ini itu nggak pernah menciptakan apapun itu tanpa tujuan. Lihat deh sebatang pohon di hutan. Ia nggak pernah cemas memikirkan apa misinya. Ia hanya tumbuh, menyerap air, menghasilkan oksigen, memberi teduh bagi musafir yang kepanasan, dan menjadi rumah bagi burung-burung kecil. Pohon itu menjalankan misi jiwanya secara otomatis hanya dengan menjadi dirinya sendiri secara utuh. Begitu pula dengan dirimu. Kamu tidak dilemparkan ke planet bumi ini itu secara acak oleh energi penciptaan. Kamu membawa cetak biru yang spesifik. Kehampaan hidup yang kamu rasakan saat bekerja hanya demi bertahan hidup itu adalah alarm spiritual yang mengingatkanmu bahwa ada bagian dari cetak biru itu yang belum kamu buka. Kamu sedang menggunakan kapak yang tajam hanya untuk mengganjal pintu. Padahal kapak itu diciptakan untuk menebang pohon dan membangun rumah. So, malam ini mari kita berhenti meremehkan alasan kehadiranmu di dunia ini. Untuk memahami bagaimana menyelaraskan cetak biru tersebut atau blueprint tersebut, mari kita berlayar ke masa lalu, menuju sebuah kepulauan terpencil di selatan Jepang, tepatnya di Okinawa. Wilayah ini itu dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu blue zone, tempat di mana penduduknya memiliki harapan hidup tertinggi dan presentasi manusia usia ratusan tahun terbanyak di bumi. Ketika para peneliti modern datang ke Okinawa untuk mencari tahu rahasia kesehatan mereka nggak hanya menemukan pola makan yang bersih atau udara yang segar. Mereka menemukan sebuah konsep filosofis yang tertanam kuat di dalam denyut nadi kebudayaan masyarakat di sana. Konsep itu disebut Ikigai. Secara harfiah, Ikigai terbentuk dari dua kata. Iki yang berarti kehidupan dan gai yang berarti nilai atau realisasi dari harapan. Sederhananya, para leluhur Okinawa mendefinisikan Ikigai sebagai alasan yang membuatmu ingin bangun di pagi hari dengan senyuman. Bagi masyarakat Okinawa kuno, Ikigai bukan tentang pensiun dengan kekayaan melimpah. Bahkan, di dalam bahasa lokal mereka, kata pensiun itu nggak pernah ada. Mereka tetap beraktivitas hingga usia senja karena mereka tahu apa alasan mereka hidup di hari itu. Seorang nelayan tua bangun pukul 4 pagi bukan karena ia dikejar oleh target perusahaan, melainkan karena Ikigainya adalah menyediakan ikan segar bagi nutrisi anak cucu di desanya. Dalam kebijaksanaan praktis Ikigai, misi jiwamu berada di titik tengah dari 4 lingkaran besar kehidupan yang saling beririsan. Lingkaran pertama itu adalah apa yang kamu cintai, what you love. Aktivitas apa yang membuatmu melupakan waktu saat melakukannya? Hal apa yang membuat jiwamu merasa hidup dan gembira tanpa perlu dibayar? Kemudian lingkaran kedua, yaitu apa yang kamu kuasai, what you are good at. Bakat unik apa, keterampilan apa, atau kepekaan emosional apa yang secara alami kamu miliki lebih menonjol dibandingkan orang lain. Kemudian lingkaran ketiga, apa yang dunia butuhkan darimu, what the world needs. Bantuan apa? Kontribusi kecil apa yang bisa kamu berikan untuk meringankan beban orang-orang di sekitarmu atau lingkungan tempatmu tinggal? Dan yang terakhir, lingkaran keempat, yaitu apa yang membuatmu bisa menghasilkan sesuatu untuk bertahan hidup. What you can be paid for.
Bagaimana kamu bisa mengubah nilai kegunaan dirimu menjadi energi pertukaran materi yang sehat untuk merawat tubuh fisikmu? Mari kita amati irisan-irisan ini dengan penuh perhatian di dalam ruang refleksi kita. Jika kamu hanya melakukan apa yang kamu cintai dan kamu kuasai, kamu hanya akan memiliki sebuah passion, keinginan kuat. Namun, kamu mungkin akan miskin dan merasa nggak berguna bagi dunia karena mengabaikan apa yang dunia butuhkan. Sebaliknya, jika kamu hanya bekerja pada lingkaran apa yang menghasilkan uang dan apa yang kamu kuasai, kamu akan terjebak dalam kondisi hidupmu saat ini. Kamu hanya nyaman secara finansial, namun batinmu itu merasa kosong, hambar, dan bosan karena lingkaran cinta dan kontribusimu itu mati. Ikigai mengajari kita bahwa misi jiwa bukanlah sebuah lompatan ekstrem untuk meninggalkan semua realitas hidup. Ia adalah tindakan penuh kesadaran untuk menyeimbangkan keempat lingkaran ini setiap hari. Ia adalah seni menemukan keindahan di dalam hal-hal kecil yang menghubungkan kemampuan dirimu dengan kebutuhan duniamu. Mari kita bawa kesadaran kita melangkah lebih dalam lagi. Jika filosofi Ikigai dari timur jauh memberikan kita peta praktis yang membumi, maka para master spiritual dari tradisi Sufisme membawa kita terbang ke dimensi langit untuk melihat akar metafisika dari tujuan hidup manusia. Dalam kearifan spiritual kaum Sufi, setiap manusia yang lahir ke bumi itu nggak pernah diproduksi secara massal seperti barang pabrikan. Setiap jiwa itu adalah karya seni buatan tangan yang sangat eksklusif dari Sang Pencipta. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibumu, para Sufi itu percaya bahwa ada sebuah khitah yang dianugerahkan kepada jiwamu. Khitah secara mendalam berarti garis rancangan unik, sebuah cetak biru takdir, atau sebuah tugas kosmis yang dititipkan Tuhan khusus hanya kepada dirimu dan gak diberikan kepada makhluk lain di seluruh jagat raya. Jalaluddin Rumi itu guru Sufi agung kita dalam kitab monumentalnya Fihi Ma Fihi pernah menuliskan sebuah peringatan yang sangat menggetarkan jiwa mengenai esensi khitah ini. Rumi berkata, ada satu hal di dunia ini yang gak boleh kamu lupakan. Jika kamu melupakan segala hal lainnya, tetapi kamu mengingat satu hal itu, kamu tidak perlu khawatir. Namun, jika kamu mengingat dan melakukan segala hal lainnya, tetapi kamu melupakan satu hal itu, maka kamu sebenarnya tidak melakukan apa-apa dalam hidupmu. Rumi melanjutkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ibarat seorang raja yang mengutusmu ke sebuah negeri asing untuk menjalankan sebuah misi spesifik yang sangat rahasia. Kamu pergi ke negeri itu dan di sana kamu melakukan 100 tugas hebat lainnya. Kamu berdagang, kamu membangun gedung, kamu mempelajari ilmu pengetahuan lokal. Namun, jika kamu kembali ke hadapan raja tanpa membawa hasil dari satu misi utama tadi, maka seluruh pekerjaan hebatmu yang lain itu nggak akan dihitung. Kamu pulang dengan tangan kosong. Mari kita tanyakan pertanyaan ini ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam malam ini. Apakah kita sedang sibuk melakukan 100 tugas hebat di negeri asing ini, namun melupakan misi rahasia dari raja kita? Bagi para Sufi, khitah atau misi jiwamu itu ditandai oleh satu hal. Getaran kerinduan terdalammu. Tuhan tidak menaruh misi jiwamu itu di tempat yang jauh dari jangkauan batinmu. Dia menyembunyikan isyarat misi itu di dalam hal-hal yang membuat hatimu itu bergetar hebat. Mengapa kamu begitu tersentuh saat melihat anak-anak terlantar? Mengapa batinmu merasa sangat damai saat mendengarkan keluh kesah orang lain dan menghibur mereka? Mengapa jiwamu merasa sangat terhubung dengan ketuhanan saat kamu menciptakan karya seni atau menulis kata-kata indah? Itu bukan kebetulan. Itu adalah khitahmu yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu, kerinduan batinmu, bakat alamimu, dan kepedulian sosialmu adalah tanda tangan Tuhan yang tertulis di dalam jiwamu. Tugas hidupmu itu bukanlah menciptakan tujuan baru, melainkan mengingat kembali apa misi rahasia yang telah disepakati oleh jiwamu sebelum kamu melupakan segalanya saat dilahirkan ke dunia ini. Sekarang, mari kita satukan jembatan kebijaksanaan ini di dalam benak kita. Ikigai dari Jepang telah memberikan kita struktur fungsional di bumi, dan khitah dari Sufisme telah memberikan kita jangkar spiritual di langit.
Titik temu dari keduanya adalah sebuah kesadaran radikal bahwa kamu berharga bukan karena apa yang kamu hasilkan, melainkan karena getaran keunikan jiwamu yang bernapas saat ini. Berhentilah merasa cemas karena kamu mengira belum menemukan tujuan hidup yang megah. Mari kita ubah cara pandang kita malam ini. Tujuan hidupmu itu nggak harus mengubah dunia luar dalam skala raksasa. Jika kehadiranmu di bumi ini bisa membuat satu orang manusia lain yang merasa didengar, merasa dicintai, atau merasa nggak sendirian di dunia yang dingin ini, maka kamu telah berhasil menjalankan misi jiwamu. Jika melalui pekerjaan biasamu yang sederhana, kamu menyuntikkan energi cinta kasih, kejujuran, dan kehangatan ke dalam sistem yang kaku, kamu juga sedang mempraktikkan ikigai dan memenuhi hitahmu. Kamu nggak dilahirkan sebagai produk kebetulan dari evolusi biologi yang tanpa arti. Semesta ini adalah sebuah simfoni orkestra yang megah sekali. Dan di dalam simfoni itu ada satu nada spesifik yang hanya bisa dimainkan oleh alat musik yang bernama dirimu. Jika kamu menolak memainkan nadamu karena mengira nadamu itu terlalu kecil, maka simfoni semesta ini akan kekurangan satu warna suara. So, mulai besok pagi, mulai ke depannya, saat kamu membuka mata, jangan lagi bangun dengan mentalitas seorang budak rutinitas. Bangunlah sebagai Ibnu al-Waktu, sebuah anak kandung waktu yang membawa misi rahasia di bumi. Tataplah tugas-tugas biasamu dengan kacamata kesucian spiritual. Ketika kamu menyeduh kopi untuk keluargamu, ketika kamu mengetik baris kode di komputermu, ketika kamu menyapu halaman rumahmu, lakukan semuanya sebagai bentuk ibadah batin, sebagai caramu memancarkan keunikan getaran jiwamu pada dunia. Disitulah kehampaan hidupmu akan runtuh dan digantikan oleh aliran kedamaian yang melimpah. So, mari kita tutup ruang refleksi bersama kita hari ini dengan menurunkan jangkar kesadaran ini sedalam mungkin ke dalam pikiran bawah sadarmu. Izinkan jiwamu mengingat kembali hakikat agung kehadirannya di bumi. Duduklah dengan tegak namun rileks. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Rasakan denyut jantungmu yang konstan. Sebuah bukti fisik bahwa Sang Pencipta masih menginginkanmu hidup detik ini, karena misimu belum selesai. Tarik napasmu sedalam mungkin. Rasakan energi kehidupan memenuhi setiap sel tubuhmu. Tahan sejenak dan hembuskan dengan penuh kepasrahan. Lepaskan seluruh rasa hambar dan kecemasan eksistensialmu. Ucapkan kalimat-kalimat afirmasi suci ini di dalam keheningan batinmu yang paling dalam. Aku tidak lahir secara kebetulan. Ada getaran unik di dalam diriku yang dibutuhkan oleh semesta ini. Aku mengalir menuju tujuanku dengan penuh percaya diri. Aku membebaskan diriku dari tuntutan dunia untuk menjadi sukses menurut standar luar. Nilai jiwaku bersifat absolut dan suci. Aku menyelaraskan apa yang aku cintai dan apa yang aku sukai dengan apa yang dibutuhkan oleh duniaku. Mulai hari ini, aku berkomitmen untuk mengingat kembali misi rahasia yang Tuhan titipkan di dalam dadaku. Hidupku bukan lagi mesin yang mekanis. Hidupku adalah kanvas tempat aku melukiskan keindahan pelayanan dan cinta kasih. Tarik napas kembali. Rasakan kehangatan ikigai dan kesucian hitah bersatu mengalir di dalam darahmu. Dan hembuskan secara perlahan dengan senyuman kedamaian batin. Kamu ada karena kamu dibutuhkan. Kamu ada karena kamu dicintai oleh energi yang menciptakan bintang-bintang di langit. Jalani harimu saat ini dengan kesadaran seorang utusan kedamaian. Terima kasih telah menavigasi batin bersamaku di ruang refleksi jalan afirmasi. Istirahatkan jiwamu yang berharga. Hari ini, malam ini, tidurlah dalam pelukan kepastian bahwa kehadiranmu di dunia ini memiliki arti yang sangat mendalam.